Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nisa Nur Fadila dengan NPM 2157051002 dari kelas B. Video kali ini merupakan lanjutan daripada video sebelumnya untuk materi aturan produksi dari tata bahasa. Dalam pembicaraan, tata bahasa terdiri dari beberapa alfabet yang dikenal atau dinamakan simbol terminal atau token. Sedangkan kalimat adalah deretan hingga simbol-simbol terminal. Bahasa adalah himpunan kalimat-kalimat. Anggota bahasa bisa tak hingga kalimat. Simbol-simbol terminal biasanya huruf kecil awal alfabet. Itu A, B, dan C. Hurufnya tidak selalu A, B, dan C ya. Hanya saja bentuk penulisannya itu bukan huruf kapital. Lalu simbol operator itu misalnya ada tambah, kurang, dan kali. Lalu simbol tanda baca, misalnya ada titik 2, lalu kurung, lalu ada tanda petik, dan tanda titik koma. String yang tercetak tebal itu misalnya untuk if, then, dan else. Simbol-simbol non-terminal, jadi huruf besar awal alfabet, misalnya A, B, C, huruf S sebagai simbol awal. Lalu ada string yang bercetak miring, misalnya EXPR dan statement. Ekspresi dan statement. Jadi kan pada materi sebelumnya itu sudah diberitakan bahwa biasanya itu kan ada 5 tupel ya. Nah, untuk setiap state-nya itu biasanya menggunakan huruf-huruf besar seperti ini. Dan huruf S sebagai simbol awalnya, di mana state itu dimulai. Lanjut, sebuah produksi dilambangkan sebagai alfa menuju beta, yang artinya dalam sebuah derivasi dapat dilakukan penggantian simbol alfa dengan simbol beta. Simbol alfa dalam produksi berbentuk alfa dengan tanda panah menuju ke beta. Alfa disebut ruas kiri produksi, sedangkan simbol beta disebut ruas kanan produksi. Aturan produksi dinyatakan dalam bentuk alfa menuju beta. Alfa menghasilkan atau menurunkan beta. A simbol-simbol untuk ruas kiri. Beta simbol-simbol untuk ruas kanan. Simbol-simbol dapat berupa terminal dan non-terminal, di mana non-terminal dapat diturunkan menjadi simbol yang lainnya. Umumnya, simbol terminal disimbolkan dengan huruf kecil, A, B, C, dan lain-lain, sedangkan untuk simbol non-terminal disimbolkan dengan huruf besar. Contoh, T menuju alfa, itu dibacanya T menghasilkan alfa, atau T menghasilkan E, atau T menghasilkan E ditambah dengan A. Jadi, tanda panah ini itu diartikan itu menghasilkan atau menurunkan. Selanjutnya ada grammar atau G, inisialisasinya, didefinisikan sebagai pasangan 4 tupel, VT, VN, S, dan Q. Dituliskan sebagai G dalam kurung VT, VN, S, Q, di mana VT merupakan himpunan simbol-simbol terminal atau himpunan token-token atau alfabet. VN, himpunan simbol-simbol non-terminal. S, elemen dari VN. Itu adalah simbol awal atau simbol start. Lalu Q adalah himpunan produksinya. Seperti pada video sebelumnya, menurut hierarki Chomsky itu ada 4 bahasa ya. 4 tingkatan grammar. Nah, tipe ke-0 atau yang bisa kita sebut sebagai UG, unrestricted grammar. Alpha, beta elemen dari VT, VN.
Lalu alfa lebih besar daripada 0. Ciri-ciri dari unrestricted grammar itu tidak ada batasan pada aturan produksi. Mesin pengenalnya itu adalah mesin Turing. Contohnya, ABC menghasilkan DE, di mana G dalam kurung VTPS, lalu V itu anggotanya ada SABG, dan T itu ada AB, D. Jadi, Q S menghasilkan ASA, lalu A menghasilkan BDG, AB menghasilkan A. Lalu ada grammar tipe ke-1 atau Context Sensitive Grammar atau CSG, di mana alpha, beta elemen dari VT, Vn, alpha lebih besar daripada 0, alpha lebih kecil atau sama dengan beta. Ciri-cirinya, panjang string ruas kiri harus lebih kecil atau sama dengan ruas kanan. Mesin pengenal bahasanya linear bounded automata atau LBA. Contohnya, untuk G itu anggotanya VTPS, V anggotanya SBC, lalu T anggotanya ABC huruf kecil. Q itu S menghasilkan ASBC atau ABC, atau epsilon menghasilkan CB menghasilkan BC. AB menghasilkan AB kecil untuk kedua hurufnya, lalu B kecil dan B besar menghasilkan B kecil semuanya. Lalu BC untuk C besar menghasilkan BC huruf kecil semua, lalu C dengan C besar menghasilkan C dengan huruf kecil. Lalu ada keterangan S menghasilkan epsilon karena S adalah simbol awal. Maka ini juga memenuhi walau panjang S sama dengan 1 dan panjang epsilon sama dengan 0. Lanjut ke tipe kedua, yaitu Context Free Grammar atau CFG. Alpha merupakan elemen dari Vn dan beta elemen dari VT Vn. Ruas kiri haruslah tepat satu simbol variabel, yaitu simbol non-terminal. Mesin pengenal bahasanya pushdown automata atau PDA. Contohnya, G dengan anggota FTPS, V dengan anggota SAB, T dengan anggota AB. Q untuk himpunan produksinya, S menghasilkan AB atau BA, lalu A besar menghasilkan A kecil, atau A dengan S besar, B dengan A besar dan A besar, B besar menghasilkan B kecil, atau B kecil dan S besar, atau A besar, A kecil dengan B besar dan B besar. Lalu ada grammar tipe ketiga atau regular grammar, atau bisa kita panggil atau kita kenal RJ. Oke, ciri-cirinya ruas kiri hanya memiliki maksimal satu simbol non-terminal, yaitu alpha adalah simbol non-terminal tunggal dan beta maksimal memiliki satu simbol non-terminal tunggal dan ditempatkan pada posisi paling kanan. Mesin pengenal bahasa disebut Finite State Automata atau FSA. Contohnya, G dengan anggota FTPS, lalu F dengan anggota SAB, dan T dengan anggota 0 atau 1. Dengan himpunan produksinya, S menghasilkan 0, A, atau S1B, atau 0. Lalu A menghasilkan 0A atau 0S atau 1B. Dengan semua variabelnya huruf besar ya. Lalu B menghasilkan 1B atau 1 atau 0 atau epsilon. Sekian penjelasan saya mengenai grammar dan tipe bahasa pada hierarki Chomsky. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.